teman-teman yang mau ibadah online, Cubi mau ingatkan peraturan ibadah online kita ya. Peraturan pertama, teman-teman harus udah mandi dan pakai baju yang rapi ya. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Peraturan kedua, ibadah jangan sambil makan, main HP atau mainan lainnya. Kan bisa mainnya setelah ibadah. Peraturan ketiga, teman-teman ikuti arahan kakak-kakak ya. Ikuti dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik. Wah, udah ibadah minggu lagi ya. Adik-adik masih tetap semangat kan? Kalau masih tetap semangat, ayo katakan semangat. Semangat. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik hari ini untuk berdoa. Kemudian kita akan menyembah Tuhan dengan suara kita, dengan sikap kita yang terbaik. Adik-adik siapkan? Kalau gitu duduk yang rapi, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena Tuhan Yesus. Terima kasih ya, hari ini kami mau ibadah dengan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Sungguh suara kami, hati kami dan juga nyanyian kami, tarian kami semuanya untuk menyenangkan Tuhan hari ini. Terima kasih ya, kami janji mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo adik-adik tetap duduk. Sekarang kakak undang untuk adik-adik angkat tangannya sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan dengan cara yang hebat menyenangkan Dia. Katakan I love you Lord. Love you Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice.
janji mau beri yang terbaik. Kalau sebentar kami mau menari, kami mau melompat untuk Tuhan Yesus, kami tetap mau beri yang terbaik. Kiranya Engkau disenangkan oleh ibadah kami, dan kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ayo, sebelahnya yang masih belum bangkit berdiri, coba ditel dulu. Tel. Bangkit yuk, berdiri. Dah, semua udah bangkit berdiri ya. Oke, sekarang Kak Catherine mau ajakin kita semua mau nyanyi halo. Semua tahu lagunya? Tahu Kak? Tahu? Yuk kita nyanyi sama-sama. Musik. Lagu lagi, kita harus kasih yang lebih baik lagi dari yang tadi ya, oke? Oke, musik. Bertambah
kita mau nyanyikan kasih Yesus indah dan indah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama dengan tersenyum. Ayo sama-sama nyanyi, katakan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi ya, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Adik-adik, kasih Yesus melebihi semua yang ada. Lebih dari pelangi, lebih dari semua yang bagus, bintang di langit dan bumi ini. Adik-adik kalau nyanyi berarti harus lebih sungguh-sungguh ya, siap? Katakan ya sama-sama. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Yang mantep dong. Indah, indah, oh indah. Lagi-lagi ya, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Amin. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Katakan dengan mantap lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Kakak mau denger dong lebih indah sekali lagi ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Hebat ya Kak ya? Hebat ya? Kalau gitu kita kasih jempol buat adik-adik semua yang ibadah hari ini. Nah adik-adik, anak-anak yang jempol pasti setiap hari baca firman Tuhan, katakan amin. Amin. Kalau gitu kita mau baca perjanjian baru dengan lagu, oke? Yuk. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, 1, 2, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Sekali lagi ya adik-adik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik pintar semua. Adik-adik semuanya pintar, semuanya hebat. Sekarang sudah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kalau mau duduk, adik-adik duduk yang rapi. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi dengan cara yang hebat untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Duduk yang rapi, kalau ada adik-adiknya kasih tahu. Yuk duduk yang rapi, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau
mau naikkan pujian saat ku menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Kiralaba syanaralaba. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami, agar kami boleh dipenuhi dengan firman-Mu dan kami boleh lakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati kakak yang akan menyampaikan isi hati-Mu, semuanya kami yang mendengar, dan juga kami akan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Shalom adik-adik. Balik lagi nih sama Kak Catherine. Sekarang Kak Catherine mau tanya dulu nih, adik-adik siapa yang udah siap dengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Semua udah angkat tangan? Oke, Kak Catherine percaya semua adik-adik di rumah udah angkat tangannya ya. Nah, sebelum kita masuk ke firman, Kak Catherine mau ajak adik-adik buat kita sama-sama berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau sebentar adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan, Engkau yang urapi, kakak yang menyampaikan firman. Tuhan juga berkati setiap adik-adik Tuhan boleh duduk diam dan boleh mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Oke deh, hari ini Kak Catherine mau cerita mengenai anugerah yang Tuhan berikan kita sebagai anak-anak Allah. Ini ada seorang rasul namanya Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini menghargai hubungan pribadinya ini dengan Allah. Nah, luar biasa banget nih adik-adik, bahwa pencipta alam semesta akan turun tangan dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya sendiri. Dan itu bukan karena dia melakukan sesuatu untuk menarik perkenanan seperti itu adik-adik, tetapi karena itu menyenangkan hatinya Tuhan dan karena belas kasihannya Tuhan yang lembut. Nah, waktu Paulus ini menulis tentang adopsi, pikirannya itu ditujukan kepada mereka yang tidak benar-benar memahami kasih Bapa. Nah, kalau kita lihat di sini nih adik-adik, kita ngebayangin bahwa ada seorang anak laki-laki. Dia itu nggak punya uang, dia itu ditolak, tanpa nama, dan juga tanpa masa depan. Dia ini adalah seorang pengemis dan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya adik-adik. Mereka itu menganggap dia ini adalah tikus jalanan. Nah, suatu hari saat dia mengais makanan, di sudut yang gelap, jalan yang sibuk, dia berbalik untuk mengamati keluarga yang bahagia. Yang dia inginkan hanyalah memiliki ibu dan ayah untuk mencintai dan melindunginya. Mungkin saudara perempuan juga atau laki-laki untuk bermain bersama. Dan kesempatan untuk masa depan yang cerah. Tapi, mimpi itu terus berjalan tanpa disadari. Anak yatim piatu ini terus melanjutkan tugas hariannya mencari makanan. Tetapi suatu hari, dia melihat seorang pria yang berpakaian sangat bagus mendekat. Nah, ini jelas merupakan orang yang sangat penting dan berkuasa, bahkan juga kaya raya adik-adik. Nah, orang itu mendekati bocah yang tadi itu, dan dia merasa nggak percaya. Bocah itu ragu-ragu sejenak, lalu berbalik untuk menyembunyikan dirinya ke sudut. Dia mengambil langkah panjang sebelum dihentikan oleh tangan lembut orang asing itu, yang berkata dengan ramah,
Saya ingin mengadopsi Anda menjadi anak saya sendiri. Tentu saja aku sedang bermimpi, bocah miskin itu berpikir. Dia kewalahan dengan permintaan itu, hampir meragukan tawaran itu nyata adik-adik. Nah, bagaimana mungkin nih seorang bocah malang seperti dirinya ini menjadi bagian dari keluarga pria yang terhormat ini? Tapi itu benar. Betapapun tidak dapat dipercaya, pria itu membawa bocah itu ke hadapan hakim dan memulai proses hukum untuk menjadikannya anggota keluarga besarnya. Anak laki-laki itu sekarang diperlakukan sebagai anak laki-laki dari orang itu. Dia dimandikan, potong rambut, dan dipakaikan baju baru yang bagus-bagus. Dia duduk di meja ayah barunya dengan perjamuan makanan untuk dimakan di hadapannya. Ada banyak makanan adik-adik, ada ayam goreng, ada buah-buahan. Semuanya terlalu indah, tidak seperti apapun yang pernah dia alami. Anak laki-laki itu telah menjadi orang yang dihormati dan diberikan semua hak istimewa sebagai seorang anak. Nah, dia diliputi oleh kemurahan hati dan cinta ayah barunya. Kagum dengan nasib baiknya sendiri dan dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan untuk masa depan yang cerah. Perayaan berlanjut ketika keluarga dan teman-teman datang dari seluruh penjuru untuk bertemu dengan anggota keluarga baru yang mereka cintai. Kehidupan keluarga dan kehidupan pengemis muda berubah selamanya. Nah, gitu adik-adik cerita hari ini. Oke, udah selesai deh ceritanya. Nah, sekarang kita belajar apa sih adik-adik dari cerita yang tadi itu? Yang pertama, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah anak Bapa. Oke, yang kedua, sebagai anak Bapa atau anak Tuhan, berarti kita itu dijagai, dilindungi, dirawat, dilatih, didisiplinkan, dan juga tidak pernah ditinggalkan. Oke, ayat hafalannya dari Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke deh, semuanya udah hafal kan? Nanti dihafalin lagi ya, dibaca lagi di rumah ya ayatnya. Oke, sekarang Kak Catherine mau ajak kita sama-sama berdoa. Yang mau jadi anak-anak Allah, coba angkat tangannya. Tutup matanya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh menjadikan setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh dipilih jadi anak-anak Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang bagi setiap kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat orang tua, yang mengasihi Tuhan. Jadi anak-anak yang jadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami sudah selesai, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah,
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekarang waktunya memberi persembahan. Sebelum memberi persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami memberi persembahan Tuhan, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi teman-teman yang mau memberi persembahan, kasih tahu mami papinya buat mengirim persembahan di nomor rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kalian boleh bangkit berdiri semuanya. Sebelum kita akan berpisah, kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat tangannya dua-dua kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima dan bawalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama bilang amin. Tuhan memberkati adik-adik. Selamat hari ini.